3, 2, 1. Teman-teman, ketemu lagi ya di Osbol Esai kita. Kali ini kita balik lagi membahas Chelsea gitu ya. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mereka bisa membeli pemain dengan angka yang fantastis ya, hampir 500 juta pound sterling, tapi kok tidak melanggar aturan FFP. Kali ini kita akan membahas tentang Graham Potter, pelatih mereka yang menurut saya sedang kritis nih ya, karena terakhir ini sempat Chelsea melakukan rapat darurat ya tentang ini masa depannya Graham Potter, dan ternyata diputuskan bahwa Graham Potter ini masih menjadi pelatih Chelsea untuk jangka waktu kontraknya dia 5 tahun gitu kan. Oke, kenapa saya ingin membahas tentang Graham Potter? Karena ini ada satu perbandingan dengan Arteta ya, yang bukan satu lah, tapi bahwa kondisi Graham Potter ini sering disama-samakan dengan kondisi Arteta pada saat Arteta baru join ke Arsenal gitu ya. Ada beberapa kesamaan sih yang memang saya lihat ya. Yang pertama ini adalah mereka ini adalah pelatih muda dengan potensi tinggi. Ya, jadi Arteta dan Graham Potter ini digadang-gadang memang sebagai pelatih generasi baru gitu, yang mulai muncul gitu. Yang kedua adalah mereka menggantikan pelatih ternama sebelumnya. Jadi ketika Arteta masuk, dia menggantikan Unai Emery, dan Graham Potter menggantikan Thomas Tuchel. Jadi ini sama-sama Emery dan Tuchel ini adalah pelatih yang punya track record yang luar biasa dan memang sudah punya nama sebagai pelatih gitu. Yang ketiga ini adalah mereka masuk di mana pada masa klub ini sedang kehilangan jati dirinya, di mana Arsenal baru saja kehilangan Arsene Wenger ya, dan Chelsea ini baru kehilangan Roman Abramovich gitu. Jadi Arteta masuk pada saat Arsenal ini kehilangan jiwa Spartan, jiwa teknis, jiwa apa ya, jiwanya Arsenal itu di Arsene Wenger. Chelsea juga kehilangan jiwa instannya Abramovich gitu loh ya. Jadi itulah dua klub yang pada saat pelatih barunya ini masuk, ini klubnya ini sama-sama baru kehilangan jiwanya. Jadi tantangannya juga sama ini sebenarnya, tantangan Arteta pada saat tahun 2019-2020 dengan tantangan Potter saat ini sebenarnya sama. Itu apa? Menciptakan identitas baru bagi klubnya. Klubnya kalau Potter ini berarti untuk Chelsea. Ya, cuman menurut saya ini memang tantangan bagi Potter ini jauh dibandingkan dengan Arteta. Kenapa? Karena menurut saya ini Potter ini mungkin akan sangat sulit sekali untuk berhasil di Chelsea. Ya, salah satu yang menurut saya melihat itu menjadi bumerang ini adalah pembelian pemain. Mungkin sebagai fans sepak bola kita senang ya kalau klub kita ini beli pemain bisa sampai 200-300 juta pound sterling dalam satu musim gitu ya, pembelian, dan yang dibeli pemain-pemain ternama gitu ya. Itu sebagai fans kita senang gitu. Tapi bagi pelatih ini akan menjadi satu kesulitan, satu tantangan. Kenapa? Dengan pembelian pemain tadi kayak Chelsea ya, di Januari ini hampir 500 juta pound sterling sendiri, itu tentu akan ada satu ekspektasi dari fans bahwa ini harus segera bisa berprestasi gitu ya. Jadi bahwa pemilik klub berharap ini untuk jangka panjang, tapi dengan apa yang dia lakukan ini harus ada hasil instan gitu. Dan ini juga sesuatu yang biasa terjadi di eranya Roman Abramovich. Kita nggak perlu ngomong pelatih, kita juga ngomong pemain. Kalau pelatih nggak bisa langsung memberikan dampak instan, langsung dipecat diganti pelatih baru. Itu eranya Abramovich ya.
Yang kedua adalah kalau pemain nggak perform, ya dia akan beli pemain baru, ini akan ditendang pemain lamanya, gitu. Jadi ketika Todd Boehly lalu membeli pemain secara jor-joran, ekspektasi fans langsung teringat pada masa Abramovich, yang dimana pada saat itu pelatih dipecat, diganti pelatih baru, diberikan dana besar untuk beli pemain, ini harus langsung ada hasilnya. Ya, itu menurut saya adalah kesalahan terutama itu ada di Todd Boehly. Kenapa? Dia pengen jangka panjang, jadi ya merekrut pelatih muda dengan potensi tinggi dalam Graham Potter, dan dia beli pemain ini adalah beli pemain-pemain muda. Ya, sama seperti Arsenal. Arsenal kan juga beli pemain di bawah 25. Boehly ini mau niru, tapi cara dia niru ini terlalu vulgar, terlalu terburu-buru. Ya, kalau Arsenal pelan-pelan belinya 2-3 pemain, diintegrasikan dulu dengan pola pikirnya Arteta. Arteta mengindoktrinasi dulu mereka, pola pikirnya yang dia mau, cara bermain yang dia mau, dia indoktrinasi ke pemain-pemain ini. Sehingga nanti pemain-pemain ini lalu ketika ada pemain baru lagi datang bisa mengindoktrinasi berikutnya gitu ya. Kita lihat itu di Arsenal, pemain-pemain yang bikin masalah, Ozil, Guendouzi, Aubameyang, ini 3 pemain ini bukan pemain sembarangan loh, ini pemain-pemain yang sangat disayangi oleh fans, dan mereka ini pemain-pemain yang bintang gitu. Tapi bahwa Arteta tidak bisa mengindoktrinasi mereka, langsung dibuang. Gitu. Ya. Di Chelsea, Potter tidak diberi kesempatan itu. Jadi langsung didatangkan pemain segambreng gitu kan. Hampir 16 bahkan kalau nggak salah. 16 pemain di jendela transfer Januari kemarin. Ini Potter nggak bakal bisa pemain-pemain ini dia indoktrinasi tentang cara dia bermain langsung secara instan, langsung nggak bisa. Jadi Boehly ini pengen meniru Arsenal, tapi jadi begini, Boehly ini pengen bisa punya kesuksesan jangka panjang, jadi dengan staff dan pemain yang bisa dia pakai untuk jangka panjang, tapi dia mengeksekusinya seperti dia pengen hasil instan gitu loh. Dan ini nggak masuk, jadi ini tabrakan. Nggak bisa pengen punya jangka panjang tapi dieksekusi dengan cara seperti ini nggak bisa. Ya, beli pemain muda, nggak bisa beli pemain muda segambreng ini terus berharap bahwa semua pemain ini akan jadi, nggak bisa gitu. Kalau dia mau beli dengan angka segini, harusnya yang dia beli adalah pemain-pemain yang sudah jadi. Ya, pemain-pemain yang usianya mungkin kita ngomong di 25, 26, 27. Yang pada masa puncak-puncaknya performa mereka gitu. Jadi kalau pemain sepak bola itu kan puncak performanya kita ngomong ada di usia 26, 27 gitu ya. Jadi seharusnya dengan angka pembelian seperti itu yang dia beli bukan pemain muda, tapi pemain-pemain yang memang sudah jadi, yang udah nggak perlu diindoktrinasi lagi oleh pelatihnya gitu. Ya, jadi ini menjadi sangat bumerang yang sangat besar buat Graham Potter. Kenapa? Sekarang dia harus mengindoktrinasi cara bermain yang dia mau terhadap 16 pemain baru. Belum lagi pemain lama yang sudah ada, gitu kan. Sekarang menjadi nggak bisa diindoktrinasi. Kenapa? Karena dia nggak bisa memberikan waktu bermain yang cukup untuk semua pemain yang ada. Dan masa indoktrinasi ini menjadi hilang karena begitu ada pemain yang tidak puas, ini akan menjadi virus bagi pemain yang lain, gitu kan. Ketika ini sudah menjadi virus, udah nyebar, susah. Yang ini akan menjadi kejadian seperti Manchester United di musim 2020-2021 gitu kan.
2021 2022 gitu ya. 2001 2022 itu kan masa mereka goyang banget itu karena pemainnya nggak puas lalu bikin masalah gitu kan. Banyak yang keluar nyebarin berita bocorin berita dari dalam ke pers gitulah. Ya kayak Ronaldo kemarin juga gitu ya. Jadi ini kalau ruang ganti ini tidak bisa terkontrol, dan menurut saya ini sudah kelihatan tidak terkontrol oleh Graham Potter ya. Sudah mulai keluar berita-berita dari ruang ganti Chelsea bahwa para pemain ini nggak puas dengan Potter. Lalu juga muncul bagaimana para pemain ini pengen menyingkirkan Potter gitu kan. Ini sangat berbahaya gitu ya. Jadi ini salah satu bumerang yang sudah kembali ke arahnya Chelsea. Pembelian pemain ini yang terlalu jor-joran, yang menurut saya salah. Kalau dengan cara pembelian ini nggak bisa untuk pembelian pemain muda, harusnya belinya adalah pemain-pemain yang sudah jadi ya. Nah disinilah kenapa saya bilang Potter ini akan gagal di Chelsea ya. Karena pemilik klub sendiri yang tidak punya visi mau dibawa kemana. Dia hanya meniru Arsenal, tapi menirunya adalah di posisi yang sudah jadi. Nggak melihat bagaimana Arteta ini kemarin membangun fondasinya gimana. Dia nggak ditiru cara membangun fondasinya. Ditirunya adalah rumahnya yang udah jadi. Ya, akibatnya ini sekarang adalah rumah yang nggak punya fondasi. Chelsea ini punya pemain bagus tapi nggak punya mentalitasnya, visinya belum ada, bahkan menurut saya mungkin nggak akan terbentuk ya. Jadi nggak ada visi cara bermainnya mau gimana. Kenapa? Sekarang sudah kita ngomong belasan permainan yang dilakui oleh Potter bersama Chelsea, masih belum kelihatan dia mau pakai pola permainan gimana, pemain intinya siapa aja, masih belum kelihatan gitu ya. Jadi sudah menjadi rumah yang tanpa fondasi. Nanti ada goyangan langsung bubar semua. Ini aja udah mulai kelihatan, udah mulai goyang gitu kan. Dengan tanpa fondasi yang kuat bisa hancur kemana-mana. Beda ya sama Arsenal, dia begitu fondasinya udah jadi, fondasinya udah kuat ya. Kemarin ketinggalan 2-0, fans juga udah mulai kalang kabut, bisa membalas menjadi comeback menjadi 4-2. Mentalitasnya sudah terbentuk, fondasinya udah ada gitu ya. Itulah kenapa saya mau ngomong tentang Graham Potter nih, yang menurut saya posisinya sangat kritis, dan menurut saya juga sangat nggak fair. Ini menjadi rekor buruk untuk karirnya dia. Menurut saya nggak fair. Kenapa? Karena kondisi di Chelsea ini ya, kondisinya ini nggak kondusif ya. Kondisinya amat sangat tidak disetting untuk membuat dia sukses. Justru menurut saya disetting untuk membuat dia gagal. Ya tadi yang saya bilang, pembelian pemain ini sangat menjadi bumerang. Belum lagi kita ngomong adalah untuk kontraknya yang sangat jangka panjang ini akan sangat sulit bagi Graham Potter untuk memotivasi para pemainnya. Karena dengan kontrak yang diberikan oleh Bowley, ini kontrak yang mega jangka panjang ya. Untuk pemain-pemain ini kontraknya bisa 7-8 musim ke depan. Itu nggak ada rewardnya untuk para pemain ini untuk mereka bisa berprestasi ya. Kalau untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video saya yang kemarin ya, tentang Chelsea ini, tentang bagaimana mereka beli pemain nggak melanggar FFP. Itu saya ada bahas tentang bahwa dengan kontrak yang sangat jangka panjang ini bisa menjadi bumerang juga bagi Chelsea, bahwa ini pemain menjadi tidak ada motivasi untuk bisa berkembang. Justru motivasinya adalah untuk mereka stagnan gitu ya. Mereka mending stagnan dibanding berkembang. Kenapa? Karena ketika mereka berkembang, mereka nggak punya kesempatan untuk bisa negosiasi ulang kontrak ya. Sudah stuck dengan kontraknya dia yang
angkanya saat ini berapa. Contoh kayak Mudryk itu hampir 100.000 pound sterling per minggu. Untuk pemain sekelas dia itu sebenarnya udah bayaran yang sangat tinggi. Tapi kalau nanti dia berkembang, ya ini akan menjadi pemain gaji yang sangat rendah. Jadi nggak ada insentifnya dia untuk bisa menjadi seperti yang dibilang dari Shakhtar Donetsk kan, calon peraih Ballon d'Or. Kalau dia jadi memang bisa menjadi peraih Ballon d'Or dengan gaji 100.000 pound sterling per minggu, ya kecil banget. Tapi dia nggak akan bisa nego kontrak lagi. Kenapa? Dia sudah terikat kontraknya jangka panjang 8 musim ke depan, gitu ya. Nah inilah makanya saya bilang ini Potter ini disetting untuk gagal, ya, disetting untuk gagal dan memang nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan sekarang menurut saya si Bowley ini juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Kalau dia pecat Potter sekarang, dia harus keluar kira-kira mungkin sekitar 100 juta pound sterling, ya sekitar 50 juta. Ya nggak sampai 100 juta lah, tapi intinya 50 juta pound sterling itu adalah untuk kontraknya si Potter ini yang belum selesai, jadi harus dikasih pesangon untuk memenuhi kontraknya ini. Lalu kita ngomong juga staff-staff pelatih dan staff-staff teknis yang ada di bawah Potter ini tentu akan harus dipecat semua kalau Potternya dipecat, dan itu untuk kasih pesangon Potter dan staff-staffnya ini kita ngomong mungkin mendekati 100 juta pound sterling, yang dimana ini nggak bisa dimolor-molorin seperti kontraknya pembelian pemain kemarin. Ya, jadi 100 juta pound sterling itu akan masuk ke pembukuan sekarang, yang itu tentu akan membuat aturan FFP-nya bisa kena tuh Chelsea. Ya, kalau dia pecat Potter sekarang gitu ya. Ya, itulah jadi pembahasan saya kenapa Potter ini sebenarnya bukan perbandingan yang bagus ya untuk apa yang terjadi dengan Mikel Arteta, dan menurut saya memang tidak bisa dibandingkan dengan Mikel Arteta. Jadi begitulah, apakah dia harus dikasih waktu? Saya sebagai pendukung Arsenal kasih waktu terus. Ya, sampai 5 tahun kontrak itu selesai. Kenapa? Karena memang menurut saya nggak akan berhasil lah si Potter ini, karena kondisi Chelsea yang begitu toksik itu saat ini ya. Oke, gitu saja teman-teman pembahasan saya. Untuk teman-teman yang suka pembahasan model seperti ini, boleh di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di esai bola kita berikutnya.